Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kalkulat. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Fakfak, jurusan Agroindustri. Kali ini saya akan membahas materi tentang pigmen. Pigmen pangan. Pigmen, zat warna alami, merupakan zat warna yang secara alami ada di dalam jaringan tanaman dan hewan. Warna merupakan sifat sensoris yang tampak terlebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan kualitas. Warna juga merupakan salah satu faktor sensoris penentu kualitas bahan pangan. Bahan pangan yang mempunyai warna kurang menarik untuk dipandang biasanya tidak disukai dan tidak dimakan oleh konsumen, walaupun mempunyai cita rasa yang enak dan bergizi tinggi. Keseragaman warna hasil olahan produk pangan menunjukkan baik tidaknya cara pencampuran atau pengolahan bahan tersebut. Klorofil. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. 2. Klorofil merupakan pigmen hijau yang terdapat dalam plastida. 3. Klorofil larut dalam pelarut eter organik. 4. Struktur kimia klorofil terdiri dari 4 pilor. Tetrapilor dihubungkan dengan metil N mengikat Mg dan Mg mengikat pilor. Klorofil secara umum ditemukan dalam dua bentuk, yaitu klorofil A dan B dengan perbandingan. Rumus empiris klorofil adalah C55H72O5N4 Mg klorofil A dan C55H70O6N4 Mg klorofil B. Klorofil A terdapat pada semua organisme hidup. Klorofil B memiliki alga hijau dan tumbuhan darat. Penurunan pH pada saat pengolahan terbentuknya asam basa organik akan menyebabkan perubahan warna klorofil dari hijau terang menjadi coklat. Klorofil dapat berubah menjadi coklat bila berhubungan dengan asam sebab atom Mg akan diganti dengan atom H sehingga berbentuk senyawa yang disebut feofitin. Flavonoid. Flavonoid adalah kelompok senyawa yang terdapat dalam tanaman. Hampir semua bagian tanaman mengandung pigmen ini. Flavonoid bersifat larut dalam air. Flavonoid adalah zat warna alam yang mengandung dua cincin benzena yang dihubungkan dengan 3 atom karbon dan dirapatkan sebuah atom oksigen. Flavonoid merupakan antioksida yang berbasis tanaman dan berperan dalam melindungi pembuluh darah dan sistem saraf pusat. Flavonoid terdiri dari antosianin, yaitu pigmen yang berwarna merah, biru, dan ungu. Antozaktin yang memberikan warna kuning. Terdapat dalam jaringan tanaman dan bentuk glikosida baik yang berikat dengan satu monosakarida atau 2 monosakarida. Umumnya antosianin larut dalam air dan hanya bila dididihkan dengan asam encer akan terurai menjadi antosianida dan monosakarida. Tumbuhan memiliki kandungan antosianin terbesar pada bagian buahnya. Sebagian tanaman lain seperti teh, kakao, sereal, buncis, dan kubis merah juga memiliki kandungan antosianin pada bagian tubuh selain buah. Anggur merupakan buah yang paling banyak dimanfaatkan sebagai sumber antosianin karena kandungan pigmen tersebut cukup tinggi di dalam kulit anggur. Warna antosianin dipengaruhi oleh pH di sekitarnya. Pada pH rendah berwarna merah, sedang pada pH tinggi berwarna violet biru. Konsentrasi antosianin menentukan warna. Semakin pekat, maka warnanya semakin merah. Antozantin memberikan warna kuning pada produk pertanian dan terdapat dalam jaringan sel.
Antozantin merupakan glikosida dengan satu atau dua monosakarida, yaitu ribnosan dan glukosa. Asam encer akan memecahkannya menjadi flavon dan turunannya, flavon, flavonol, dan isoflavon, dan monosakarida. Contoh antozatin, quercetin pada kulit bawang, quercetin jeruk dan lemon. Tanin adalah suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan berasal pahit dan kelat, yang bereaksi dan mengumpalkan protein atau berbagai senyawa organik lainnya, termasuk asam amino dan alkaloid. Tanin disebut juga asam tanat dan asam glutanan. Tanin dapat bereaksi dengan ion dan membentuk warna gelap yang banyak digunakan untuk membuat tinta. Tanin mudah sekali dioksidasi dengan permanganat dan dapat diterasi. Tanin terdiri dari condensat tanin, katetin, dan hidrolizat tanin, glutanin, L-gitanin. Katetin banyak terdapat dalam apel, anggur, dan pir. Teh banyak mengandung katetin dan epikatetin. Tanin terutama dimanfaatkan orang untuk menyamak kulit agar awet dan mudah digunakan. Tanin juga digunakan untuk menyamak, mengubar jala, tali, dan layar agar lebih tahan terhadap air laut. Selain itu, tanin dimanfaatkan sebagai bahan pewarna dan perekat. Senyawa yang banyak digunakan dalam penyamakan kulit adalah katekin dengan berat molekul besar, sedangkan yang terdapat dalam buah dan sayuran adalah yang berat molekulnya kecil. Karotenoid adalah zat yang warna kuning, orange, dan merah oranye yang larut dalam lemak tetapi tidak larut dalam air. Karotenoid terdapat pada hampir semua bagian tanaman. Karotenoid terdapat pada jaringan buah, pepaya, mangga, kulit pisang, tomat, lombok merah, ubi jalar, dan didapatkan dalam jaringan produk hewan seperti kuning telur. Pada tumbuhan, karotenoid mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pigmen membantu dalam fotosintesis dan sebagai pewarna bunga dan buah. Dalam bunga, karotenoid yang merupakan tetratekpenoid kebanyakan merupakan zat warna kuning, sementara dalam buah dapat juga berupa zat warna jingga atau merah. Karotenoid yang terkenal adalah xanthofil. Senyawa tersebut berperan dalam proses penglihatan. Itu saja materi singkat dari saya tentang pigmen pangan. Kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.